Puji Tuhan, betapa diberkatinya saudara-saudara yang percaya Allah yang hidup, meskipun tidak kelihatan apa-apa. Amin. Terima kasih, Kur. Shalom saudara semua. Terlebih dahulu saya mengucap syukur kepada Allah Bapa yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang menang setiap harinya dengan kasih karunia Tuhan. Semua manusia memiliki hati yang mengharapkan sesuatu. Misalnya, yang diharapkan bisa saja manusia atau materi atau suatu nilai. Misalnya, nilai di sekolah atau dapat pekerjaan atau pacar, pernikahan, atau hubungan sosial, kesuksesan, dan sebagainya. Nah, di balik semua itu pastilah ada tunas-tunas harapannya. Tapi ketika hal-hal itu tidak terjadi sesuai dengan rencana kita, maka bagaimana? Hati yang mengharapkan atau menantikan itu pun akan sirna atau akan dibuang. Lalu jika terlalu tenggelam ke perasaan, maka bagaimana? Akan putus asa. Sampai-sampai kehilangan semangat atau arti hidup juga. Menyerah atas semua-muanya. Kalau parah, hati dan tubuh pun jadi terpengaruh cukup parah sehingga rusak. Misalnya perpisahan dengan orang yang kita cintai, atau ditinggal mati, atau terserang penyakit kronis, ada gagal dalam ujian yang sangat penting, atau mengalami kesusahan secara ekonomi, atau terkena suatu kecelakaan mendadak. Ketika kita menghadapi situasi yang membuat putus asa seperti demikian, apa yang harus dilakukan? Maka judul firman yang kita bagikan hari ini adalah dari keputusasaan menuju harapan. Sebenarnya dari keputusasaan harus pindah total, bukan menuju saja, benar-benar pindah ke harapan. Saya cari kata keputusasaan di Kamus Korea, artinya seperti ini. 1, harapannya hilang sehingga menyerah. Harapannya hilang sehingga menyerah. 2, keadaan mental ketika menghadapi situasi yang parah sehingga sadar keterbatasan dan kehampaan diri. Seperti yang tadi saya katakan, keputusasaan seperti demikian sering kita hadapi seiring kita hidup di bumi ini. Nah, kita yang sedang hidup di dunia ini, misalnya merencanakan suatu hal dan kita berusaha untuk menggenapi hal itu. Tetapi hal itu tidak selalu terjadi sesuai dengan harapan. Saat demikian, menghela nafas juga air mata keluar. Nyatanya, hal-hal dunia ini, saudara, apakah selalu terjadi sesuai harapan kita? Dibandingkan yang terjadi sesuai harapan kita, lebih sering terjadi keputusasaan.
Nah, fakta demikian kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, kita tidak tahu dengan baik oleh karena itu kita harus tahu dengan baik cara untuk menghadapi kekecewaan itu. Jika tidak demikian, kehidupan kita akan tragis. Kalau begitu, pertanyaannya, ketika kita tenggelam dalam situasi yang kita tidak bisa mengelak untuk putus asa, apa yang harus kita lakukan? Orang yang bersandar pada Tuhan Allah, bagaimana bisa mengatasi keputusasaan? Kata pendeta senior Abraham Pak, dalam penggembalaan beliau bertemu banyak macam orang. Dari antaranya, ada orang yang senang karena hal yang direncanakan itu terjadi sesuai yang diharapkan. Sebaliknya ada juga orang yang satu pun tidak ada yang terjadi sesuai yang diharapkan. Sehingga mengalami kesulitan yang sampai-sampai tidak terucapkan. Aduh, hanya bisa bersuara aduh. Pendeta senior bilang, beliau sangat banyak bertemu orang-orang yang tenggelam dalam situasi putus asa seperti demikian. Nah, tetapi katanya dari antara mereka ada orang yang paling berkesan bagi beliau. Orang itu mendatangi beliau dan memberi pengakuan seperti ini. Saya pikir situasi-situasi keputusasaan ini adalah kasih karunia Tuhan. Karena lewat keputusasaan Tuhan mengubah aku. Aku percaya bahwa keputusasaan ini mengubah aku, memberiku kesempatan untuk bisa maju menuju janji Tuhan. Saudara-saudara, perkataan ini bukannya maksudnya ketika kita berada dalam keadaan ketragisan, kita boleh menyerah dan berhenti untuk berusaha. Contohnya, jadi pasrah. Ya, semua ini kehendak Allah. Maka ya sudah, aku akan hidup begini-begini terus saja. Ya sudah, aku akan hidup gini-gini terus saja. Maksudnya bukan seperti itu. Memang kita tenggelam dalam kesulitan itu bisa saja karena kehendak Allah. Tetapi meskipun demikian, bukan maksudnya kita boleh pasrah atau menyerah dalam situasi yang sulit. Itu bukan maksudnya akhirnya jadi pasrah dan berhenti berusaha, lepas tangan. Kita malah harus menang atas tantangan-tantangan rohani serta ancaman-ancaman terhadap iman kita, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati kita untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yaitu supaya pada akhirnya setelah menyelesaikan segala sesuatu ada apa? Bukannya dikatakan supaya kita patah semangat dan menyerah. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa itu supaya kita tetap berdiri. Tetap berdiri. Selagi kita hidup di dunia ini, bukannya selalu ada hari-hari yang lancar. Ya kan? Terkadang
akan muncul tembok yang tidak kita inginkan. Terkadang akan muncul jalan yang seperti lembah kekelaman. Tapi ketika demikian, Tuhan Allah menghibur kita. Ia menghibur kita, menuntun, melindungi, dan menjaga kita. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang yang takut akan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesusahan dan bahaya. Mazmur 34 ayat 6, Indonesia ayat 7, orang yang tertindas atau orang yang berada dalam kesulitan, ia ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 7, Indonesia ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu melumpuhkan mereka. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, apakah ia tidak merasakan keputusasaan? Akan tetapi Allah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa. Daniel 6 ayat 22. Daniel 6 ayat 22, Indonesia ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Allah Daniel tersebut hari ini pun adalah Allah saudara sekalian. Ketika pasukan Aram mengepung Israel, Nabi Elisa berdoa. Nabi Elisa berdoa. Ia berdoa agar Gehazi, hambanya, dibukakan matanya sehingga bisa melihat, agar dapat melihat. Maka mata Gehazi dibukakan dan ia melihat, saudara. Tadinya tidak bisa lihat, sudah ada tapi tidak kelihatan. Tetapi setelah dibukakan matanya, ia melihat bahwa ribuan bala tentara malaikat sedang menjaga. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17 dicatat seperti demikian. Maka hari ini pun sama, saudara. Ketika keluarga sedang menghadapi masalah, saya harap saudara-saudara tidak khawatir. Orang khawatir karena tidak tahu bahwa bala tentara malaikat sedang menjaga. Allah dari Elia hari ini pun adalah Allah saudara sekalian. Itu sebabnya saya harap saudara-saudara berkehendak untuk mengubah keputusasaan menjadi harapan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan apa kita bisa mengubah itu? Dengan iman. Dengan iman. Filsuf bernama Kierkegaard berkata bahwa ada penyakit yang membuat manusia menuju ke kematian. Ada penyakit yang membawa manusia menuju ke kematian, membawa ke kematian. Apa itu, saudara? Apa itu yang penyakit yang membuat kita manusia pada kematian yang ia katakan? Itu adalah keputusasaan. Keputusasaan. Maksudnya, jika manusia tenggelam dalam keputusasaan, keputusasaan itu membawa kita ke kematian. Masalahnya, manusia tidak kunjung sadar bahwa diri mereka berada dalam kondisi keputusasaan. Dan ia berkata bahwa keputusasaan yang terbesar, kondisi yang paling bahaya itu adalah perihal dirinya tidak sadar bahwa dirinya sedang tenggelam dalam keputusasaan. Maka ia berkata, penangkal
racun yang aman untuk keputusasaan hanyalah iman. Penangkal racun yang aman untuk keputusasaan hanyalah iman. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Maka saudara, ketika kita berada dalam situasi keputusasaan seperti penyakit dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Saya harap saudara-saudara semua bisa bangkit berdiri dengan bertopang pada kedua tongkat iman, saudara. Bangkit berdiri dengan bertopang pada kedua tongkat iman. Saya percaya bahwa pada akhirnya keputusasaan akan berubah menjadi harapan bagi kita semua. Dan ketika keputusasaan berganti menjadi harapan dengan iman, saudara akan mengalami pekerjaan yang membawa mujizat, berkat dan mujizat. Dalam arti demikian, dapat dikatakan bahwa lawan kata dari keputusasaan bukanlah harapan, melainkan iman. Coba lihat Rasul Paulus. Ia berencana dan bermimpi untuk pergi ke Spanyol. Roma 15 ayat 28. Paulus ingin pergi ke Roma karena ia ingin pergi ke Spanyol, saudara. Ujung-ujungnya Spanyol melalui Roma. Sepertinya di zaman itu Spanyol dianggap sebagai ujung bumi. Spanyol. Paulus tidak mau membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Roma 15 ayat 20. Jadi ia selalu ingin memberitakan Injil ke tempat-tempat yang baru. Roma 15, Kisah Para Rasul 19:21 sebagai referensi. Tapi saudara, akhirnya jangankan ia pergi ke Spanyol, ia jadinya pergi ke Roma, kan? Roma 15 ayat 23. Nah, itu pun akhirnya ia dipenjara. Di penjara yang sangat dingin dan kotor. Yaitu ia tidak memperoleh kesempatan untuk menampakkan kemuliaan Kristus. Ia malah terbuang, terkurung di penjara, dianiaya dan berhadapan dengan kematian. Saudara-saudara, sebagian orang bermimpi tetapi akhirnya mengalami keputusasaan. Berakhir pada penjara kehidupan yang tidak bisa mengelak untuk putus asa. Ada juga orang yang hendak mendapatkan kesehatan tetapi menderita karena penyakit yang berat. Juga ada yang ingin sukses dalam bisnis, tetapi karena gagal maka menjadi kesusahan karena tidak dapat bangkit lagi. Serta ada yang menaruh harapan besar pada anak-anak, tetapi tidak terjadi sesuai yang diharapkan. Akhirnya harapan terhadap anaknya itu runtuh. Ada seorang ibu yang meskipun hidupnya sulit dan letih, tetapi tetap hidup dengan kesabaran. Sabar dan bertahan dalam segala kesulitan sambil melihat anak-anak bertumbuh. Tapi tanpa tahu hati ibu yang sungguh-sungguh seperti demikian, anaknya akhirnya mengecewakan sang ibu itu. Akhirnya mimpi sang ibu di hari-hari yang lalu itu hancur berkeping-keping. Dan sang ibu berada dalam situasi yang sangat putus asa. Tetapi saudara, saya percaya dengan yakin bahwa bagi ibu itu pun
akan ada jalan yang lebih baik. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita benar-benar tidak boleh tenggelam dalam lumpur yang namanya keputusasaan, saudara. Coba saudara lihat Rasul Paulus. Ia masuk ke situasi terkurung di penjara, tapi ia percaya bahwa lewat hal itu akan ada kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ia bertemu dengan kepala penjara di penjara dan membuatnya bertobat. Yaitu ia mengubah kepala penjara menjadi pribadi yang lain, yang memberitakan Injil lebih luas lagi. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saya harap ketika saudara-saudara berserah dan bersandar pada Tuhan atas hidup kita, maka kita akan penuh dengan harapan. Lukas 18 ayat 27, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maksudnya, hal yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Maka saya harap jika hari ini ada saudara-saudara yang tenggelam dalam situasi keputusasaan, saudara-saudara bisa mengangkat kepala. Lukas 21 ayat 28. Angkatlah mukamu, angkatlah kepalamu, angkatlah mukamu. Tuhan yang telah bangkit mendatangi murid-murid. Lalu saudara, apa pesan pertama yang Tuhan berikan kepada murid-murid ketika tampak pada mereka? Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Lukas 24 ayat 36. Saya harap agar saudara-saudara memegang firman ini dan memperoleh kekuatan baru lewat firman ini. Kita harus percaya kuasa Allah. Saya harap saudara-saudara mengisi hati saudara dengan firman Allah. Saya harap saudara percaya dengan pasti fakta bahwa ketika demikian keputusasaan dan kengerian akan mundur dari saudara-saudara. Hari Senin kemarin saya mengajar di seminar online di SCT William Carey Medan. Saya bawakan 2 sesi pelajaran. Setelah selesai seminar saya terima pertanyaan. Bagaimana caranya untuk menguasai pikiran kita? Bagaimana caranya untuk menguasai pikiran kita? Yaitu ketika pikiran-pikiran yang buruk yang diberikan iblis masuk, apa yang harus dilakukan? Hari ini saudara kita pun ketika ada pikiran-pikiran yang membuat kita putus asa, apa yang harus kita lakukan? Jika lihat 1 Timotius 4 ayat 5 dikatakan bahwa kita akan menjadi kudus dengan firman dan doa. Oleh karena itu kita harus baca firman,
dan terus merenungkan dan mengisinya ke pikiran kita. Saya percaya bahwa lewat mengisi pikiran dan hati kita dengan firman, keputusasaan dan kengerian pun akan mundur dari kita. Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saya harap saudara-saudara semua menjadi jemaat kudus yang sepanjang hidup saudara-saudara hidup dengan menyambut firman ini di hati saudara. Amin. Kesimpulan, hari ini orang-orang berjuang untuk bertahan hidup dalam masyarakat yang penuh persaingan. Seiring demikian, seringkali jalan-jalan tertutup dan membuat putus asa. Tetapi apakah kita bisa jadi bahagia jika kita bisa bertahan hidup dalam persaingan yang keras dan mencapai tujuan? Dan meskipun kita terus mengejar kesenangan, tidak henti-hentinya, tidak henti-henti berjuang untuk jadi bahagia, apakah akan ada kepuasan sejati di hati kita? Pastilah situasi yang membuat kita putus asa akan datang lagi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita harus sadar bahwa manusia adalah sosok yang larut dalam racun keputusasaan. Lalu setelah itu kita minum penangkal racun, yakni iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang bukannya memperoleh kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 20. Coba kita cari Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Saya baca, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oleh karena itu saudara, kita tidak sendirian. Kita bukannya sendirian, kita tidak kesepian. Amin. Orang tua atau perawat selalu merawat di samping orang yang sakit, kan? Seperti demikian, Tuhan kita tidak membiarkan kita sendirian, melainkan selalu menjaga kita, saudara. Selagi kita hidup, mungkin akan ada waktu kita tenggelam dalam situasi keputusasaan. Tetapi saya harap di saat-saat demikian, dengan iman yang polos dan murni seperti anak kecil, kita berpaut memegang Allah dengan erat. Jika demikian, lengan Tuhan yang kekal akan memeluk kita. Apakah akan ada hal yang lebih diberkati dibandingkan ini? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman di dunia ini? Ketika mereka menghadapi suatu hal yang sulit, mereka takut dan putus asa. Tetapi kita jemaat kudus yang percaya,
malah lebih bersandar pada Tuhan Allah. Kita mencari Tuhan, lalu digendong di lengan kuasanya. Lalu kita memperoleh berkat yang mana di dalam lengannya kita menikmati damai. Oleh karena itu, bagi kita jemaat kudus yang percaya Tuhan Allah Bapa, tidak ada keputusasaan. Jadi dari kamus hidup saudara, dari kamus kehidupan saudara, hapuskan semua kata keputusasaan. Mulai hari ini tidak ada keputusasaan. Amin. Amin. Saya harap Tuhan pengharapan membuat kita penuh dengan segala sukacita dan damai di dalam iman. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua bisa menang atas keputusasaan dengan kuasa Roh Kudus dan berlimpah dengan harapan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berpartisipasi dalam penderitaan dan kesenangan kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Dalam hidup kami ada kalanya keputusasaan mendatangi kehidupan kami. Namun dikatakan bahwa keputusasaan itu bagaikan penyakit yang membawa kami ke kehancuran dan kematian. Kami percaya bahwa hanya dengan iman saja kami dapat menang atas keputusasaan ini. Tolong bantu agar kami memperlengkapi diri dengan senjata rohania sehingga bisa menjaga diri kami dari segala macam roh-roh jahat dan kegelapan. Bapa, jadikanlah kami semua orang-orang yang layak berdiri di hadapan Tuhan pada waktu akhir. Dan tolonglah agar kami dapat sadar bahwa di saat-saat keputusasaan Tuhan tidak membiarkan kami sendirian, melainkan selalu beserta kami dan melindungi kami. Tolong agar kami dapat lebih bersandar pada Tuhan. Tolong agar bagi jemaat kudus yang percaya benar-benar tidak ada keputusasaan, limpahkanlah kami hanya dengan harapan lewat Roh Kudus-Mu Bapa. Tolonglah kami berdoa agar tolong Engkau bantu agar kondisi internet di Indonesia menjadi baik dan kiranya Global Webinar Sejarah Penebusan 2021 ini menjadi momentum bagi firman sejarah penebusan untuk tersebar ke seluruh dunia Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.